apa sih itu Bu PKM dan tujuan dari program diadakannya PKM itu bagaimana? Mungkin apa sih manfaat mengikuti PKM bagi mahasiswa? Bagaimana peran kita mengabdi kepada masyarakat? Dan terus apa sih upaya pendampingan pendanaan PKM? Apakah ada teknik khusus yang Ibu Rise gunakan untuk membantu mahasiswa itu dalam menggali ide yang unik? Apa saja sih Bu tantangan yang sering dihadapi mahasiswa dalam menjalankan PKM ini? Seringkali beberapa tim itu udah dapat ide, cuma masih ragu gitu. Gimana ya ini udah punya ide tapi takut untuk meluangkan ide itu sampai ke titik pengajuan pendanaan. Buru-buru kan Le, masa gak mau ikut PKM Le? Halo everyone, selamat pagi teman-teman semua. Kembali lagi dengan kita di podcast Bisik, Bincang Jurusan Teknik. Nah, pada episode kali ini kita memasuki episode yang ke-12 pada kepengurusan tahun ini. Jadi stay tune terus ya teman-teman, tunggu episode-episode seru lainnya. Oke Sobat Teknik, tema podcast kita pada kali ini adalah peran dosen hebat dalam menumbuhkan inovasi dan kreativitas tanpa batas pada tim PKM. Sebelumnya, perkenalkan saya Safira. Dan saya Dwi Bintang Prakoso menemani kalian pada episode kali ini. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan relevan nih teman-teman, yaitu peran dosen hebat dalam menumbuhkan inovasi dan kreativitas tanpa batas pada tim PKM. Seperti yang kita ketahui, program kreativitas mahasiswa PKM bukan sekedar ajang kompetisi, tetapi juga wadah bagi mahasiswa untuk menuangkan ide-ide cemerlang dan solusi inovatif bagi berbagai permasalahan di masyarakat. Di balik kesuksesan sebuah tim PKM, ada sosok yang luar biasa yang berperan sebagai pembimbing, mentor, dan motivator, yaitu para dosen hebat. Dengan bimbingan yang tepat, mahasiswa tidak hanya mampu berpikir kreatif, tetapi juga bisa mengembangkan inovasi-inovasi yang berdampak sangat luas. Maka dari itu, melalui acara ini, kita akan menggali lebih dalam bagaimana sih peran strategis dosen dalam membentuk ekosistem inovatif di lingkungan akademik. Nah, bertepatan dengan itu, kita kedatangan dosen yang sangat hebat nih teman-teman, sebagai salah satu pendamping tim PKM di jurusan teknik. Bukan hanya hebat, tetapi bahkan mampu membawa banyak tim PKM sampai ke ranah PIMNAS, yaitu dosen kesayangan kita semua, yaitu Bu Rise Entikarya. Kita beri sambutan yang meriah ya teman-teman. Nah, ini masuk ke pertanyaan-pertanyaan ya Bu. Ibu Rise dikenal apalagi di jurusan teknik tuh, wah dosen yang berperan sangat hebat. Kembali ke tema kita, apa sih itu Bu PKM dan tujuan dari program diadakannya PKM itu bagaimana? Ya, baik. PKM sudah kita ketahui bersama bahwasannya kepanjangannya adalah program kreativitas mahasiswa. Merupakan salah satu program unggulan dari Kementerian Pendidikan yang selalu dilakukan setiap tahunnya. Dan memang ini merupakan salah satu ajang yang bergengsi karena semua mahasiswa dari seluruh Indonesia setiap tahunnya beramai-ramai untuk mengikuti kegiatan ini. Tujuannya adalah salah satunya adalah membentuk mahasiswa-mahasiswa yang taat aturan. Maka dari itu kenapa buku pedoman itu selalu setiap tahun mengalami perubahan agar mahasiswa itu mau membaca dan mentaati peraturan yang ada di buku pedoman tersebut. Kemudian yang kedua adalah membentuk mahasiswa-mahasiswa yang unggul dalam arti mereka bisa berpikir kritis, kreatif, serta inovatif dalam membantu menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Gitu. Dan nanti tujuan jangka panjangnya adalah ketika mahasiswa itu lulus, mereka siap untuk bisa terjun langsung ke masyarakat. Jadi mengikuti program kreativitas mahasiswa ini bukan hanya untuk ajang lomba ya Bu, tetapi bagaimana peran kita mengabdi kepada masyarakat dan berinovasi untuk masyarakat. Dan mungkin apa sih manfaat mengikuti PKM bagi mahasiswa?
baik dalam akademik maupun non-akademik. Mungkin Bu Rise bisa menjelaskan? Sangat banyak sekali ya manfaatnya ya, baik akademik maupun non-akademik. Karena dengan mengikuti kegiatan ini, secara langsung mahasiswa itu dilatih. Dilatih bagaimana mereka itu langsung terjun ke masyarakat, kemudian mencari tahu apa sih permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, kemudian mereka mencoba untuk memberikan solusi kepada masyarakat. Sehingga dari situ banyak sekali pengalaman yang akan didapatkan oleh mahasiswa begitu. Pertama, bagaimana cara dia berkomunikasi dengan orang lain, berkoordinasi, kemudian juga bagaimana mereka itu punya rasa empati kepada masyarakat dan juga mengembangkan ilmu pengetahuannya, karena suatu solusi ataupun dari skema riset itu tidak mungkin bisa dicapai kalau tanpa adanya ilmu pengetahuan. Gitu. Kemudian secara akademik tentu sertifikat yang akan didapatkan, misalnya adik-adik itu mendapatkan lolos pendanaan ataupun alhamdulillah kalau bisa sampai ke PIMNAS dan juara, itu nanti menjadi salah satu pengalaman yang berharga dan nanti menjadi portofolio bagi adik-adik ketika lulus nanti. Kemudian sesuai dengan salah satu kebijakan pemerintah ya, dan juga kebijakan dari Politeknik Negeri Jember sendiri, kalau misalnya lolos pendanaan itu bisa dikonversi ke mata kuliah. Dan kalau misalnya pas lolos pendanaan itu sudah semester 6, itu bisa sebagai TA penghargaan gitu. Sehingga itu merupakan salah satu atau banyak manfaat ya yang bisa didapatkan oleh mahasiswa. Jadi kalau kita, ini kan sekarang seperti saya dan juga Bintang sekarang lagi berada di semester 2 ya. Kalau mengikuti PKM itu berarti nilai kita itu akan dikonversi oleh dosen-dosen. Iya, betul. Dikonversi sesuai dengan mata kuliahnya. Oh iya. Dari tahun berapa sih Bu Ibu jadi reviewer proposal PKM ini? Kalau jadi reviewer itu sejak tahun 2021. 2021 sebagai reviewer internal, kemudian mengikuti seleksi ya waktu itu, dan juga ditunjuk oleh Polij untuk mengikuti seleksi di tingkat vokasi nasional. Alhamdulillahnya lolos sebagai reviewer. Jadi sejak 2021 sudah menjadi reviewer PKM. Wah, sangat hebat. Tadi Ibu bahas tentang pendanaan. Mungkin ada tips dan triks apa sih supaya bisa lolos pendanaan PKM? Oke. Sebenarnya sudah sering mungkin ya didengar terkait PKM bagaimana lolos. Yang pertama itu memang harus sesuai dengan format buku panduan yang terbaru. Gitu. Sesuai dengan format, karena kesesuaian format ini menjadi salah satu langkah awal agar lolos di seleksi internal Polij dan juga seleksi tahap 1 di tingkat nasional. Gitu. Kemudian yang kedua adalah idenya harus kreatif dan inovatif. Artinya idenya itu bukan ide yang secara umum ya, tetapi harus ada unsur keterbaruan sehingga akan sesuai dengan tema PKM sendiri bahwa kreativitas itu menjadi unsur penilaian utama. Iya. Jadi harus mengutamakan buku pedoman ya Bu? Iya, harus membaca. Iya. Kembali ke ini, apakah ada teknik khusus yang Ibu Rise gunakan untuk membantu mahasiswa itu dalam menggali ide yang unik dan inovatif, Bu? Oke, baik. Mahasiswa biasanya kalau bimbingan ke saya itu harus punya ide dulu. Gitu. Kenapa seperti itu? Walaupun mungkin idenya nanti bakal saya kasih saran untuk mengubah dan lain sebagainya, tapi syarat utamanya harus punya ide. Kenapa? Agar terbiasa untuk mencari tahu permasalahan apa yang sekarang lagi terkini dan lagi dihadapi oleh masyarakat di Indonesia. Gitu. Kemudian nanti dengan cara mencari tahu, maka mahasiswa itu dengan sendirinya mampu berpikir dan mencari suatu solusi. Kemudian diskusi dengan saya, nanti mungkin ada beberapa saran yang bisa jadi mengubah ide itu atau memperbaikinya begitu. Dan tentu harus benar-benar bimbingan secara intens, akhirnya nanti bisa mengelola ide itu menjadi suatu proposal yang bagus. Benar-benar. Nah, mungkin yang ide dari mahasiswa yang dibimbing oleh Bu Rise, mungkin ada tim yang sangat berkesan bagi Bu Rise. Banyak sekali yang berkesan. Bisa disebutkan satu mungkin? Rata-rata setiap tahun pasti berkesan karena
kalau bimbingan itu mereka terlihat sangat bersungguh-sungguh gitu. Banyak perjuangan Iya, ya. banyak perjuangannya. Salah satu tim yang mungkin tidak terlupakan sampai sekarang, yang waktu itu saya bimbing kalau nggak salah tahun 2021 atau 2022 ya, dan akhirnya mereka lolos mendapatkan poster juara emas, itu memang timnya sangat kompak. Yang pertama, yang kedua mereka sangat bersungguh-sungguh dan berusaha untuk mencari tahu terkait apa sih yang bisa kita lakukan untuk yang terbaik. Dan kebetulan pada saat itu adalah skema PKMPM. Jadi kita harus terjun ke masyarakat di daerah silo. Di daerah silo itu untuk mencapai itu tidak bisa menggunakan kendaraan bermotor sendiri, tapi kendaraannya harus diparkir dulu, titip, habis itu menunggu jemputan dari masyarakat yang ada di sana. Dan itu cukup jauh karena hanya bisa ditempuh dengan motor, dan motornya bukan sembarang motor gitu ya, motor yang sudah terbiasa melewati jalan yang berbatuan gitu dan pinggiran sungai. Di sana juga tidak ada aliran listrik gitu. Itu yang berkesan, dan tim-tim yang lain juga berkesan buat saya. Tapi itu memang saat itu saya pengalaman kedua kalinya membimbing sepertinya, dan harus benar-benar terjun ikut langsung ke masyarakat yang bagi saya kondisinya cukup jauh dibandingkan dengan apa yang kita rasakan di sini. Jadi kebanyakan Bu Resi itu mendampingi itu langsung terjun ya Bu ya? Iya, memang saya selalu ikut ke sana. Terus itu yang poster meraih emas itu di tingkat apa ya Bu? Di tingkat nasional. Oh, tingkat nasional. Di Timnas. Dari beberapa tim yang Ibu dampingin, paling banyak itu PKM-nya dalam bidang apa ya Bu? Iya, sepertinya PKMPM ya. Oh, PM. Iya, PM sepertinya. Mahasiswa jurusan teknik sepertinya banyak yang minat ke PM juga kebetulan gitu, karena memang di daerah Jember ini kan banyak sekali desa yang butuh bantuan dari kita gitu ya. PKMPM, PI itu banyak. Dapat tergolong daerah-daerah yang 3T itu ya. Iya, ternyata masih banyak. Iya, benar. Mungkin ada ketentuan khusus jika ingin ingin bimbingan dengan Bu Resi. Ya, sebenarnya saya terbuka ya buat semua mahasiswa, tapi syaratnya yaitu harus bersungguh-sungguh gitu. Karena pasti nanti revisinya akan beberapa kali ya, lebih dari 10 kali bisa jadi. Iya, benar-benar. Jadi harus punya ide-ide, jadi harus sungguh-sungguh banget. Yang penting niat dulu. Yang penting niat. Iya. Apa saja sih Bu tantangan yang sering dihadapi mahasiswa dalam menjalankan PKM ini? Tantangannya biasanya itu kekompakan tim, itu loyalitas tim ya, kemudian juga banyaknya kegiatan. Pada saat lolos pendanaan mungkin juga pas banyak kegiatan gitu, kemudian juga ada yang magang dan lain sebagainya. Itu salah satu tantangan yang harus dihadapi tim, tapi dengan tujuan yang sama, rasa solidarisme yang tinggi, loyalitas, itu tentu bisa akhirnya sama-sama saling membagi tugas gitu akhirnya. Dan kalau misalnya terjun ke medan, itu ya medan itu menjadi salah satu tantangan. Kemudian juga terkadang akses komunikasi di sana juga terbatas. Karena mungkin sinyalnya. Ada sinyal. Iya, benar. Dan lanjut. Jadi mahasiswa itu dalam pembentukan tim PKM ini harus yang pertama tadi kembali ke menentukan ide yang spesifik dulu ya Bu ya. Tapi dari banyaknya ide-ide yang muncul nih Bu, seringkali beberapa tim itu udah dapat ide, cuman masih ragu gitu Bu untuk gimana ya ini udah punya ide tapi takut untuk menuangkan ide itu sampai ke titik pengajuan pendanaan itu Bu. Menurut Ibu bagaimana sih teman-teman yang masih ragu untuk menuangkan ide? Mungkin takut gagal. Iya. Nah itu pentingnya untuk bimbingan ya atau diskusi sama dosen. Karena awalnya itu rata-rata tim yang bimbingan sama saya itu pasti ragu sama idenya. Akhirnya setelah diskusi kemudian diarahkan langkahnya seperti apa selanjutnya, kemudian idenya mau diubah seperti apa, akhirnya
yakin ketika Iya. sudah diskusi sama dosen dan Hmm. akhirnya menyusun suatu proposal dan sampai disubmit. Tuh, Iya. Jadi harus diskusi dulu ya. sama Jadi teman-teman yang mau join PKM harus banyak-banyak diskusi dengan dosen yang pendamping. menurut teman-teman udah pasti untuk bisa membimbing ya Bu. Iya. Dan mungkin ini ada sedikit pesan dari Bu Rise kepada mahasiswa di luar sana yang sedang mengikuti PKM dan menunggu hasil lolos pendanaan. Iya. Mungkin ada pesan dan kesannya. Pesannya adalah lakukan yang terbaik, bersungguh-sungguh, dan carilah ide yang sekreatif mungkin. Karena adik-adik adalah para penerus bangsa ya, tentunya sangat dibutuhkan nantinya ide-ide kalian, solusi kalian bagi masyarakat Indonesia. Untuk menuju Indonesia Emas 2045. Tepuk tangan dulu. Benar. Mungkin ada pertanyaan dari Safira? Untuk saya sih mungkin dari apa yang sudah Bu Rise jawab dari pertanyaan-pertanyaan kita itu sangat manfaat ataupun ilmu yang sangat luar biasa ya. Apalagi para mahasiswa-mahasiswa baru semester 2 seperti kita ini masih belum kepikiran nih, masih apa sih itu PKM? Iya, masih dan nggak tahu kan kebanyakan. alurnya itu bagaimana gitu. Jadi dari podcast kali ini kita bisa menerima informasi sekaligus belajar. Oh, berarti PKM itu seperti ini gitu. Jadi untuk teman-teman khususnya mahasiswa baru semester 2 di teknik nih, jangan ragu-ragu untuk join PKM. Nah, mungkin untuk podcast pada kali ini kita pertanyaannya sih sudah cukup memuaskan jawaban dari Bu Rise dan alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara dengan tema peran dosen hebat dalam menumbuhkan inovasi dan kreativitas tanpa batas pada tim PKM. Semoga seluruh pembahasan hari ini memberikan wawasan dan inspirasi baru bagi kita semua, terutama dalam memahami bagaimana peran dosen dan sebagai mentor, motivator, dan fasilitator dalam mendorong mahasiswa untuk berinovasi tanpa batas. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber, dosen, serta seluruh peserta yang berpartisipasi dengan antusias dalam acara ini. Semoga ilmu yang didapat dapat bermanfaat dan dapat kita aplikasikan dengan pengembangan PKM yang lebih kreatif dan inovatif di masa depan. Ubur-ubur ikan lele, masa gak mau ikut PKM le? Akhir kata kami mohon maaf jika terdapat kekurangan-kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Tetaplah berinovasi, teruslah berkarya, dan mari kita wujudkan generasi penerus yang kreatif serta berdaya saing tinggi. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.